Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam kesempatan kali ini. Dan saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dan tetap berada dalam kasih karunia Bapa yang begitu berlimpah di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan saat ini, saya ingin membawa satu tema, siapakah orang Kristen itu, saudara? Sebutan orang Kristen, saudara, dipahami memiliki konotasi yang berkaitan dengan agama yang dianut orang tersebut. Dan mengingat aturan hukum yang berlaku di negeri ini, maka status keberagaman seseorang harus dicantumkan, saudara, dalam kartu penduduk, misalnya, atau kartu keluarga. Oleh karena itu, saudara, tidak mengherankan jika agama dalam KTP kemudian dijadikan acuan. Agama apa sih sebenarnya yang dianut oleh orang tersebut, terlepas dari apakah perilakunya sesuai dengan agama yang dianut tersebut, saudara. Namun bagaimana dengan orang Kristen sebenarnya? Apakah status yang tercantum dalam kartu penduduk itu menyatakan bahwa orang yang bersangkutan adalah orang Kristen dalam artian yang sesungguhnya menurut kebenaran firman Tuhan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebutan awal kekristenan atau istilah Kristen, sebutan awal Kristen itu muncul di kota Antioquia. Sebenarnya itu merupakan ejekan, saudara, pada orang-orang yang jadi pengikut Kristus, pengikut ajaran Kristus, saudara. Mereka adalah orang-orang yang memang sungguh-sungguh sebagai murid Kristus dengan segala resiko, konsekuensi yang harus dipikul oleh mereka. Namun kemudian, istilah itu menjadi bergeser dalam perjalanannya waktu dari waktu menjadi semacam label bahwa akhirnya bukan ejekan lagi tapi sebutan bahwa pengikut Tuhan Yesus disebut orang Kristen. Tetapi semakin ke sini, saudara, sebutan itu mengalami pergeseran dari arti yang sebenarnya. Saudara, mengalami pergeseran. Nah, misalnya katakanlah begini, ada orang yang lahir dari keluarga Kristen, dianggap jaminan bahwa orang itu adalah orang Kristen. Padahal sudah bukan demikian. Lahir dari keluarga Kristen bukanlah jaminan seseorang adalah orang Kristen. Saudara. Dan tidak sedikit orang yang dari keluarga Kristen, saudara, kemudian berakhir justru di balik perali penjara, dan kemudian tidak sedikit yang menjadi ateis. Lalu ada juga orang beranggapan bahwa pergi ke gereja pastilah orang Kristen. Saudara, bukan. Pergi ke gereja tidak serta-merta, saudara, seseorang adalah orang Kristen. Saudara pergi ke pabrik donat, keluar tidak menjadi donat, saudara. Saudara dengan saya masuk ke kandang sapi, keluar tidak menjadi sapi, saudara. Jadi pergi ke gereja bukan berarti orang itu adalah orang Kristen. Ada juga kesalahpahaman bahwa kalau seseorang dibaptis, ikut perjamuan kudus, wah ini pasti orang Kristen. Saudara, belum tentu, saudara. Dibaptis, ikut perjamuan kudus, bukan jaminan bahwa orang itu adalah orang Kristen. Atau misalnya terlibat dalam pelayanan gereja, bermain musik, song leader, menjadi singer misalnya, pengurus gereja, menjadi penginjil, guru sekolah minggu, bahkan pendeta sekalipun, saudara. Juga belum tentu membuktikan orang tersebut adalah orang Kristen. Dan saya beberapa kali menyaksikan, saudara, bukan orang Kristen itu dibayar bermain musik di gereja karena gereja tidak punya pemain musik. Tidak sedikit orang yang aktif dalam pelayanan gereja juga bukan orang Kristen, saudara, tetapi hanya karena senang, karena bosan saja, sebagai pelarian dari kebosanan di rumah, saudara. Atau misalnya ingin bisa tampil di depan banyak orang, dilihat banyak orang, dihargai banyak orang, selalu ingin berbicara, didengar oleh orang. Saudara, belum tentu itu jaminan dia orang Kristen. Mungkin, saudara, bukankah itu kecenderungan orang yang suka teriak di mimbar, saudara? Menyampaikan firman Tuhan katanya, tapi sebenarnya kan tidak perlu teriak, saudara. Berteriak atau tidak adalah menyangkut pengendalian diri kita, saudara. Kalau ada orang yang mengatakan senang bicara di mimbar atau mimpin pujian, senang berteriak keras suaranya, lalu mengatakan inilah saya apa adanya, suara saya memang keras. Saudara-saudara dikasih Tuhan, orang seperti itu pun, saudara, saya percaya
Kalau dia berbicara dengan orang tuanya di rumah, dengan istrinya, pastilah dia tidak akan teriak-teriak, tidak akan keras-keras suaranya, pasti akan pelan. Jadi sebenarnya saudara, suara keras atau tidak itu menyangkut masalah apa? Penguasaan diri, pengendalian diri, sejauh mana bisa mengendalikan diri. Memakai atribut Kristiani pun saudara, belum tentu membuktikan saudara, bahwa orang itu adalah orang Kristen. Jadi kalau demikian saudara, apa sih orang Kristen itu? Nah, ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya ingin bagikan. Roma 8 ayat 9 sampai 11. Ini catatan saya, Roma 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Di dalam ayat 11, saudara, dikatakan, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, saudara, dari Roma 8 ayat 9 sampai 11 ini saya menarik beberapa poin yang menarik, saudara, yang merupakan identitas siapa sebenarnya orang Kristen. Yang pertama adalah didiami roh Allah, roh Kristus. Dimiliki, saudara, oleh roh Kristus. Memiliki roh Kristus dan dimiliki oleh roh Kristus. Bukan roh yang lain, saudara. Lalu yang berikutnya, saudara, di situ dikatakan memiliki kehidupan berdasarkan kebenaran. Tetapi oleh roh dalam ayat 10 adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi kalau sudah memiliki roh Kristus dan dimiliki oleh roh Kristus, maka berikutnya adalah di situ hidupnya memiliki hidup berdasarkan kebenaran, bukan kebetulan. Bukan hidupnya didasarkan pengalaman, pendidikan, dan yang lain, bukan. Yang utama kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan di situ, bahwa akan membangkitkan, menghidupkan tubuh kita yang fana di dalam kita, saudara. Artinya, saudara, bahwa orang yang sudah memiliki roh Kristus dan dimiliki roh Kristus hidup di dalam kebenaran, dia memiliki kehidupan masa mendatang, saudara. Keselamatan yang kekal, saudara. Itu yang paling utama. Banyak orang punya KTP Kristen tapi tidak yakin tentang keselamatan. Bahkan tidak memiliki roh Kristus di dalam dirinya, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lalu kemudian di dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15-nya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16-nya, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, dari 3 ayat tambahan ini juga menarik, saudara. Kita bisa menemukan siapa orang Kristen sebenarnya. Ini kelanjutan dari yang tadi, saudara. Di dalam bagian ini, saudara, orang Kristen adalah orang yang dipimpin oleh roh Allah. Bukan hanya memiliki roh Allah, tetapi juga dipimpin oleh roh Allah. Dan statusnya adalah anak Allah. Saudara, statusnya Allah, anak Allah. Karena menerima dan dipimpin oleh roh Allah. Bukan kita menerima kemasukan roh apa, dewa apa, dewi apa, saudara, roh leluhur, anulah. Bukan semua itu, saudara. Tetapi roh Allah sendiri, dan roh Allah itu memimpin saudara dengan saya, dan kita mempunyai status baru sebagai anak-anak Allah, saudara. Dipimpin oleh roh Allah. Di dalam ayat yang ke-15, tidak menerima roh perbudakan. Maksudnya adalah, bukan lagi hidup di bawah perbudakan dosa, bukan lagi menjadi hamba dosa, saudara. Tetapi saudara juga hidup di dalam kebenaran, saudara, seperti di dalam ayat sebelumnya. Dan tidak lagi di bawah ketakutan, saudara. Kecemasan. Bukan ketakutan akan masa depan yang menguasai kita. Bukan ketakutan akan hal yang sehari-hari, saudara. Bukan itu, saudara. Kita dipimpin oleh Allah. Dan sebagai anak Allah, saudara,
Kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Artinya apa, saudara? Saudara dengan saya sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen adalah orang yang memiliki komunikasi dengan Bapa di surga. Kita bisa berseru sekarang. Senantiasa saudara dengan saya bisa berbicara dengan Bapa yang di surga. Bahwa seluruh tindakan kita, cara berpikir kita, langkah kita, ditentukan kemudian oleh hasil relasi kita dengan Bapa yang di surga. Oleh hasil relasi komunikasi kita dengan Bapa yang di surga. Ada komunikasi dengan Bapa yang di surga. Berapa banyak orang Kristen, saudara, mengaku dirinya Kristen. Di gereja hari Minggu, seakan-akan luar biasa berdoa, memuji Tuhan, saudara. Tapi begitu pulang ke rumah, tidak ada relasi dengan Bapa yang di surga. Hanya hari Minggu, tapi hari biasa tidak ada. Di luar mengaku itu Bapakku, ini anakku, tapi di dalam rumah tidak ada komunikasi. Sama sekali, saudara. Ribut bertengkar yang sangat luar biasa. Bukan seperti itu, saudara. Dengan Bapa yang di surga, tujuan hidup kita juga ditentukan hasil relasi kita dengan Bapa yang di surga. Bukan sebaliknya, saudara. Bukan dikendalikan oleh kesibukan-kesibukan mengatasnamakan kegiatan kerohanian, saudara Tuhan. Yang belum tentu semua kegiatan itu pun, sekalipun baik, belum tentu dikehendaki oleh Bapa di surga. Tapi sekali lagi hidup kita ditentukan hasil relasi kita dengan Bapa yang di surga. Dengan firman-Nya tentu, saudara. Lalu kemudian ayat yang ke-16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, kita adalah anak Allah. Artinya, saudara, kalau orang Kristen yang sejati, dia mempunyai kebanggaan akan statusnya sebagai anak Allah. Karena begitu bangganya, maka punya keberanian untuk bersaksi. Tidak malu, tidak menyembunyikan identitas sebagai anak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah saudara bangga dengan status saudara? Kalau status saudara membanggakan saudara, saudara pasti berani bersaksi. Siapa saudara di dalam Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian saya menemukan di dalam bagian yang lain, Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan apa? Yang akan mengubah hidup saudara dengan saya, mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu ayat yang terakhir saya satukan saja. 2 Tesalonika 1 ayat yang kelima. 2 Tesalonika 1 ayat yang kelima. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Nah, saudara, apa artinya ini? Artinya ini, saudara, bahwa orang Kristen itu, menurut firman Tuhan adalah statusnya adalah warga negara kerajaan Allah. Maka haruslah berperilaku sebagai warga kerajaan Allah. Sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Karena kita warga negara kerajaan Allah, saudara. Dan sebagai anak Tuhan, orang Kristen adalah orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Senantiasa menantikan, bukan masa bodoh. Senantiasa waspada dengan tanda zaman, saudara. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir dalam 2 Tesalonika 1 ayat 5 tadi dikatakan bahwa sebenarnya sebagai warga negara kerajaan Allah, saudara, sebagai orang Kristen di dalam Tuhan Yesus, kita memiliki kesadaran akan realitas, sadar akan realitas bahwa penderitaan bisa terjadi pada dirinya selama masih hidup di dunia ini. Penderitaan bisa menimpa anak-anak Tuhan juga. Jangan terjebak dengan slogan yang muluk-muluk, saudara. Percaya Yesus semua selesai. Tidak ada lagi penderitaan. Nanti dulu, saudara. Itu tidak mendewasakan. Sebagai anak Tuhan di dunia ini, kita masih hidup di dalam dunia penuh penderitaan. Dan tidak menyangkali realitas. Ada Tuhan Yesus yang menyertai kita, menolong kita berjalan melalui realitas itu, saudara. Dan itu membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, itulah saudara-saudara. Mari kita renungkan, siapa saudara dengan saya? Benarkah kita adalah orang Kristen yang sejati di dalam Tuhan Yesus? Atau bukan? Kiranya semua ini menjadi berkat bagi saudara dengan saya.
Dan sekaligus saya juga mengucapkan terima kasih untuk perhatian saudara atas hal ini. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya berdoa buat saudara, tetaplah kasih karunia dari Tuhan Yesus berlimpah atas saudara semua, dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan.